Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Pesta Keluarga Kudus berdasarkan Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Keluarga adalah tempat belajar dan berbagi kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Paus Fransiskus pernah bercerita bahwa ketika masih seorang anak, dia mendengar kisah tentang sebuah keluarga dengan seorang ibu, ayah, dan anak, serta seorang kakek. Sang kakek karena menderita penyakit Parkinson, tangannya selalu gemetar, selalu menjatuhkan makanan di atas meja, sehingga meja menjadi kotor. Anaknya yang tidak suka melihat hal itu, akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah meja kecil dan menempatkannya di sebuah sudut ruangan, lalu meminta bapaknya untuk makan di meja itu sehingga sang kakek tidak mengganggu kenyamanan anggota keluarga lainnya. Pada suatu hari, lanjut Paus, sang ayah pulang ke rumah dan mendapati anaknya sedang memegang sebuah papan dan pemukul. "Engkau mau buat apa?" tanya ayah kepada putranya itu. "Saya ingin membuat sebuah meja," jawab anaknya. "Untuk siapa?" tanya sang ayah mencari tahu. "Untuk bapak," anak itu menjawab. "Ketika ayah nanti menjadi tua seperti kakek, saya akan memberikan bapak meja ini sebagai tempat makanan untuk bapak." Jawaban anak itu membuat bapaknya tertegun. Akhirnya memutuskan supaya ayahnya, sang kakek itu, kembali makan bersama dengan mereka. Paus Fransiskus berkata, cerita tersebut memberi kesan khusus dalam kehidupan saya. Kakek dan nenek adalah kekayaan di dalam keluarga. Mereka mungkin sering sakit-sakit, tetapi mereka mewariskan kepada kita kebijaksanaan hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan Pesta Keluarga Kudus, Yesus, Maria, dan Yosef. Tidak banyak cerita yang kita bisa tahu tentang keluarga kudus dari Nazaret itu. Salah satu peristiwa yang terjadi pada masa kecil Yesus adalah kunjungan Yesus ke Yerusalem bersama kedua orang tuanya. Sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini, setelah Yesus berusia 12 tahun, dia diizinkan untuk pergi berziarah ke Yerusalem bersama kedua orang tuanya. Dan pada waktu itu, di Bait Allah, dia berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mendengarkan Yesus berbicara merasa sangat kagum atas kecerdasan Yesus. Yesus membaca kitab suci dengan lantang di Bait Allah dan yang menyebutnya sebagai rumah Bapa. Diskusi begitu asik sampai Yesus tertinggal di Yerusalem dan tidak lagi mengikuti orang tuanya kembali ke Nazaret. Setelah 3 hari perjalanan, barulah kedua orang tuanya sadar bahwa Yesus tidak berada di tengah mereka. Mereka saling berharap. Maria mengira bahwa Yesus sudah besar, karena itu dia pasti berjalan bersama Yosef ayahnya. Sementara Yosef mengira bahwa Yesus masih kecil, masih seorang anak, karena itu dia pasti berjalan bersama ibunya Maria. Ketika mereka mengetahui bahwa Yesus tidak berada bersama-sama dengan mereka, maka mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Dan setelah menemukan Yesus, kedua orang tuanya itu kembali membawa dia ke Nazaret. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, keluarga kudus dari Nazaret disebut kudus bukan karena mereka tidak mengalami persoalan atau masalah. Kalau keluarga kudus dari Nazaret saja mengalami persoalan-persoalan, betapa pula kita, keluarga yang biasa-biasa ini, pasti tidak sedikit mengalami persoalan. Persoalan-persoalan itu bisa bermacam-macam, seperti hubungan suami istri, orang tua anak,
keluarga inti dengan keluarga luas, suami istri dengan keluarga bapak mama mantu, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi salah satu persoalan yang diangkat oleh Paus Fransiskus dalam cerita tadi adalah masalah berkaitan dengan kakek dan nenek kita yang sudah menjadi jompo. Di dalam salah satu program Kick Andy di Metro TV, mungkin ada yang menyaksikan curhat seorang suster, yakni Suster Indriani, yang mengelola sebuah panti jompo di Banyumas dan menerima semua orang jompo dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Salah satu pengalaman yang menyakitkan menurut cerita suster adalah ketika anak-anak mengirimkan orang tua mereka ke panti jompo, tetapi sesudah itu mereka tidak bisa dikontak lagi. Nomor HP mereka diganti sehingga suster tersebut kadang-kadang tidak bisa menghubungi mereka, bahkan sulit untuk memberitahukan kalau orang tua mereka sudah meninggal. Belum lagi, suster harus mencari dana untuk bisa membiayai hidup orang-orang tua itu. Semoga hal-hal seperti itu tidak terjadi di tempat kita. Orang tua yang jompo bukanlah beban. Mereka adalah aset yang memberi sumber kebijaksanaan hidup. Keluarga mestinya merupakan tempat di mana kita bisa belajar dan berbagi kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.